Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Reza, usia 42 tahun. Aku seorang pria yang hidup sederhana bersama istriku, Dira, dan anak sematawayang kami, Kinar, yang kini duduk di bangku SD. Selama hampir 12 tahun pernikahan, aku pikir kami bahagia. Tidak mewah, memang, tapi cukup. Kami tertawa, berlibur semampunya, menabung sedikit demi sedikit, dan membesarkan anak dengan kasih sayang. Aku bekerja sebagai pegawai di kantor pemerintahan kecil di kabupaten, sedangkan Dira mengelola toko daring yang mulai berkembang pesat. Sejak 2 tahun terakhir, bisnis online-nya bahkan menghasilkan lebih banyak dari gajiku. Tapi aku tidak merasa tersaingi. Justru aku bangga. Dira bekerja keras, bangun pagi, melayani pelanggan, dan mengurus rumah. Semuanya ia lakukan dengan cekatan. Setidaknya itu yang kulihat selama ini. Pagi itu, semuanya berubah. Saat hendak berangkat kerja, tiba-tiba tubuhku terasa lemas sebelah. Kakiku seakan tak bisa digerakkan. Lalu pandanganku buram. Aku ingat hanya sempat memanggil nama Dira sebelum jatuh tersungkur di ruang tamu. Saat aku membuka mata, semuanya putih. Ruangan rumah sakit. Bau alkohol medis. Suara mesin detak jantung pelan-pelan menusuk telingaku. Tanganku digenggam erat oleh Kinar, yang menangis pelan. Dira berdiri di samping tempat tidur. Wajahnya cemas. "Kamu sadar, Mas?" "Alhamdulillah, kamu sadar," ucapnya sambil mengusap air mata. Tapi ekspresi itu hanya bertahan sebentar. Hari demi hari berlalu. Dokter mengatakan aku terkena stroke ringan. Bukan yang berat, tapi cukup membuat setengah tubuhku lumpuh sementara. Aku harus menjalani terapi, belajar bicara dan berjalan lagi. Tidak bisa bekerja, tidak bisa membantu di rumah. Hanya berbaring, menjadi beban. Dira masih merawatku, tentu saja. Tapi aku mulai merasakan sesuatu yang lain. Tatapannya berubah, ucapannya berubah. Ia lebih sering keluar rumah dengan alasan, urusan toko, atau ambil stok. Ia tak lagi menyuapiku seperti dulu, hanya menaruh makanan dan berlalu. Malam-malamnya tidak lagi tidur di sampingku, tapi di kamar Kinar, dengan dalih agar Kinar tak kesepian. Aku mencoba memahami. Mungkin Dira lelah. Siapa yang tidak? Merawat orang sakit bukan perkara mudah. Tapi rasa pahit mulai mengendap di dadaku. Aku hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil berpura-pura tidur saat mendengar suara ponsel Dira berbunyi larut malam. Suara tawa kecilnya. Suara pesan masuk yang cepat ia hapus. Dan hari itu, saat semua mulai terasa sedikit lebih baik, saat aku mulai bisa mengangkat sendok sendiri dan memindahkan kaki beberapa langkah dengan alat bantu, aku menemukan sesuatu yang membuat nafasku berhenti sejenak. Di meja kecil tempat obat-obatanku tertata, tergeletak sepucuk amplop putih. Awalnya aku mengira itu resep dokter. Tapi setelah kubuka perlahan, tanganku gemetar. Isinya adalah surat cerai. Kugenggam kertas itu erat. Lama. Jantungku berdetak lebih keras dari biasanya. Bukan karena penyakit, tapi karena sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Rasa patah. Rasa tidak percaya. Sore harinya, saat Dira pulang, aku menatapnya tanpa berkata-kata. Ia melihat amplop itu di tanganku, dan tanpa ekspresi berkata, "Aku nggak kuat lagi, Mas. Maaf, tapi aku butuh hidup yang normal. Bukan jadi perawat seumur hidup." Aku ingin bicara, tapi lidahku masih kaku. Kata-kataku masih patah-patah. Tapi di dalam hatiku, aku menjerit. Dira tidak menjerit, tidak menangis. Tidak mencoba membantah kesedihanku. Justru ia berkata, "Kamu tenang aja, nanti aku bantu urus prosesnya. Kita selesai secara baik-baik." Selesai? Sesederhana itu? Malam itu, aku tidak bisa tidur.
Aku menatap langit-langit kamar sambil menahan air mata. Tidak percaya bahwa orang yang dulu begitu mencintaiku, kini menjauhiku hanya karena tubuhku tak lagi sempurna. Tapi di balik rasa sakit itu, aku tahu, ini belum akhir. Ada satu hal yang Dira tak tahu. Satu hal yang selama ini kusimpan rapat. Bukan karena tidak percaya padanya, tapi karena aku ingin tahu seberapa dalam cintanya padaku. Dan sekarang, semuanya mulai terjawab. Aku hanya menatap langit-langit, sambil tersenyum pahit. Aku memang tidak bisa berjalan, tapi aku belum sepenuhnya kalah. Malam itu, aku tetap terjaga. Di antara detak jam dinding dan isakan pelan dari Kinar yang tertidur di kamar sebelah, aku hanya bisa diam. Di atas meja kecil tempat obatku biasa diletakkan, surat cerai itu masih terbuka, seperti luka yang tak bisa ditutup kembali. Suara langkah Dira terdengar pelan-pelan mendekat. Aku cepat-cepat memejamkan mata, pura-pura tidur. Nafasku kuatur setenang mungkin. Ia berhenti di samping ranjang, mungkin mengira aku benar-benar terlelap. Aku dengar suara embusan napas panjang, lalu suara handphone disentuh. Beberapa ketikan, lalu tawa kecil yang ia tahan. Hari ini aku udah kasih suratnya. Dia nggak bilang apa-apa. Harusnya prosesnya cepat, karena dia juga nggak bisa ngelawan, kata Dira pelan. Entah sedang voice note atau menelepon. Jantungku berdebar pelan. Bukan karena takut, tapi karena ini bukan lagi Dira yang pernah kupuja. Ini bukan istri yang menemaniku di hari pertama aku kerja, yang mengajakku bersenang-senang dengan hemat saat gaji pas-pasan, yang dulu menangis bahagia saat Kinar lahir. Aku ingin tahu, siapa yang ada di balik tawa pelan itu? Siapa yang kini jadi tempat ia bersandar saat aku tak lagi mampu? Keesokan paginya, Dira bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia membuatkan bubur, menaruhnya di nampan, dan meninggalkannya begitu saja di meja. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum, tidak ada kabar tentang surat cerai itu. Aku menatap bubur itu. Tiba-tiba semua terasa hambar. Bahkan sebelum aku menyentuh sendok. Di siang hari, datanglah pria dari kantor pengacara, membawa berkas tambahan. Dira menyuruhku tanda tangan dengan nada datar. Aku membaca sebisa mungkin meski penglihatanku belum normal sepenuhnya. Ada bagian pembagian harta bersama. Dira menulis semua properti dan tabungan yang terdaftar atas nama kami. Rumah, motor, bahkan deposito kecil yang dulu kami kumpulkan untuk pendidikan Kinar. Tapi ia tidak tahu satu hal. Dari dulu, aku menyembunyikan satu rekening khusus. Rekening itu tak pernah kudaftarkan ke siapapun, dan isinya berasal dari sewa rumah kontrakan milik almarhum ayahku. Setiap bulan, adikku yang mengelola properti itu mentransfer sebagian ke rekeningku. Hanya aku dan dia yang tahu. Jumlahnya sudah cukup besar. Aku tak pernah pakai uang itu. Bahkan tak menyentuh sepeser pun. Karena selama ini, aku merasa cukup. Dan kupikir, jika aku mati nanti, uang itu bisa jadi warisan diam-diam untuk Kinar. Tapi sekarang, aku mulai berpikir ulang. Malamnya, saat Dira tertidur, aku pelan-pelan bangun. Dengan tongkat bantu dan tubuh yang masih lemah, aku mencoba meraih handphone di atas meja. Tanganku bergetar, tapi akhirnya berhasil. Ku pencet satu nama. Adikku, aku butuh bantuan. Tapi jangan biarkan siapapun tahu, termasuk Dira. 2 hari kemudian, adikku datang diam-diam. Ia membantuku berdiri, mengantarku terapi ringan di tempat berbeda, yang lebih jauh dari rumah dan tak mungkin diketahui Dira. Ia menyewa perawat pribadi khusus untuk mendampingi di jam-jam saat Dira sedang sibuk dengan urusan tokonya. Aku tak mau terlihat membaik terlalu cepat. Aku memilih diam, pura-pura tetap lemah di hadapan Dira. Dan sementara itu, aku mulai menyusun ulang surat warisanku. Semua aset yang dulu diam-diam kusimpan, kini kualihkan atas nama Kinar. Mas yakin gak mau pakai ini buat diri Mas sendiri? Tanya adikku pelan. Saat kami sedang duduk di ruang terapi, aku hanya menggeleng pelan. Ini buat anakku, bukan buat aku. Aku cuma mau dia tetap punya masa depan, walaupun ibunya sudah memilih jalan sendiri.
Adikku menatapku lama, tapi tak bertanya lagi. Ia tahu betul, jika aku sudah bicara seperti itu, maka itu keputusan final. Seminggu kemudian, Dira mulai bertingkah aneh. Ia makin sering pulang larut malam. Kadang tidak pulang sama sekali. Ia beralasan sedang keluar kota cari supplier. Tapi ada bekas parfum asing di bajunya. Ada bekas lipstik yang bukan miliknya di kerahnya. Ia tidak lagi mencium keningku sebelum pergi. Tidak lagi mengecek apakah aku butuh sesuatu. Bahkan tak pernah menatapku lebih dari 5 detik. Aku mulai menghitung hari. Mungkin ia sedang menunggu proses cerai disetujui. Mungkin ia sudah menyiapkan hidup baru. Tapi yang pasti, aku juga sedang menyiapkan sesuatu. Hidup baru versiku sendiri. Hingga suatu malam, aku mendengar suara percakapan Dira dengan seseorang di ruang tamu. Suaranya pelan, tapi cukup jelas terdengar ke kamarku yang pintunya tidak pernah tertutup rapat. Aku udah capek banget hidup kayak gini. Reza tuh, gak bisa ngapa-ngapain. Dia bahkan gak bisa buang air tanpa bantuan. Aku merasa kayak pembantu. Harta yang bisa kubawa setelah cerai juga gak banyak. Tapi cukuplah buat awal. Yang penting aku bebas dulu. Kalau suratnya udah selesai, kita bisa langsung pergi ke Bali kayak rencana kamu itu. Aku memejamkan mata. Dada terasa sesak. Tapi bukan karena stroke. Bukan karena tubuh lemah. Tapi karena hati yang remuk perlahan. Dira, istriku. Perempuan yang dulu memelukku di bawah hujan sambil tertawa. Kini membicarakan tentang kebebasan dari hidup bersamaku. Seolah aku ini beban mati. Aku menggenggam erat seprei kasur. Dalam diam, aku bersumpah, tidak akan kubiarkan dia menghancurkan hidupku lebih jauh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian minggu, aku mencoba berdiri tanpa alat bantu. Tubuhku bergetar, lututku hampir ambruk. Tapi aku bertahan. Karena aku tahu, aku harus bangkit. Bukan demi cinta, tapi demi harga diri. 3 hari setelah percakapan malam itu, Dira menyerahkan salinan surat cerai yang sudah ditandatangani olehnya dan dikirim ke pengadilan. Tinggal menunggu pengesahan. Aku tahu kamu nggak bisa nolak. Lagian ini semua juga demi kebaikan kamu. Biar kamu bisa fokus sembuh. Jangan terlalu dipikirin. Ucapnya sambil tersenyum tipis. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku tertawa kecil. Tidak karena bahagia. Tapi karena aku baru saja menyelesaikan transfer besar ke rekening yayasan pendidikan yang akan menyokong Kinar hingga ia dewasa. Dan semua aset kontrakan milik ayahku resmi sudah bukan atas namaku lagi. Tidak akan ada sepeser pun yang Dira bisa tuntut dariku. Ia hanya akan mendapatkan apa yang ia pikir aku miliki. Sebuah rumah kecil yang bahkan masih dicicil, dan sebuah motor tua yang sudah mulai rusak. Sedangkan hidup baruku baru saja dimulai, tanpa Dira, dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Hari ketika surat cerai kami disahkan oleh pengadilan, langit mendung menggantung di atas kota. Tapi entah kenapa, aku merasa dadaku lebih ringan. Bukan karena aku bahagia, tapi karena beban kepura-puraan akhirnya gugur. Dira tidak datang ke pengadilan. Ia hanya mengirim kuasa hukumnya dan menandatangani dokumen dari jauh. Alasan sibuk, katanya. Tapi aku tahu, ia sedang mempersiapkan kehidupan baru bersama pria yang mungkin sudah menunggunya sejak lama. Aku tak peduli. Karena hari itu juga, aku berdiri tanpa alat bantu di depan pintu rumah adikku, dengan langkah goyah tapi penuh tekad. Ia membukakan pintu dengan terkejut. Mas udah bisa jalan. Wajahnya penuh takjub. Aku mengangguk pelan. Sedikit-sedikit. Tapi cukup untuk mulai menata ulang hidup. Adikku memelukku. Di pelukannya, aku menemukan kembali kekuatan yang sempat hilang. Beberapa minggu setelah perceraian itu, aku pindah ke kota sebelah. Bukan kota besar, tapi cukup nyaman untuk memulai dari nol. Aku menyewa rumah kecil 2 lantai dekat sekolah dasar, tempat Kinar kelak bisa bersekolah jika tinggal bersamaku. Aku tidak pernah mengambil hak asuhnya. Belum. Karena bagiku, Kinar masih butuh ibunya. Tapi diam-diam,
Aku sudah siapkan segalanya jika saatnya tiba. Pagi-pagi, aku biasa berdiri di balkon rumah itu, melihat matahari naik perlahan, dan mengingat-ingat mendiang ayahku, lelaki yang begitu bijak dalam diam. Lelaki yang memberikanku warisan bukan hanya berupa harta, tapi juga pelajaran. Simpan sedikit untuk masa depan, karena yang paling sering menyakiti bukanlah orang asing, tapi orang yang kita percaya sepenuh hati. Dan ternyata, benar. Dulu, saat ayah wafat, aku mewarisi 3 rumah kontrakan dan sebidang tanah di kawasan berkembang. Nilainya belum seberapa saat itu. Tapi aku tahu, jika aku simpan, nilai itu akan tumbuh. Maka kutitipkan seluruh pengelolaan pada adikku. Kami buat perjanjian hukum, agar semuanya jelas. Hasil sewanya masuk rekening atas namaku, tapi tidak pernah kugunakan. Bahkan ATM-nya pun belum pernah kupegang. Dira tak pernah tahu. Karena waktu itu, aku ingin memastikan satu hal, apakah ia mencintaiku karena aku, atau karena apa yang kumiliki. Dan sekarang aku tahu jawabannya. Aku mulai menghubungi notaris, mengurus balik nama seluruh aset itu ke atas nama Kinar. Aku minta agar semuanya dijadikan amanah. Tak bisa dipindah tangan sebelum Kinar cukup umur. Notaris itu menatapku lama. Bapak yakin tidak mau mencantumkan nama sendiri sama sekali? Aku mengangguk. Ini bukan tentang aku. Ini tentang masa depan anakku. Dia harus punya tempat berlindung kalau suatu saat nanti merasa tidak punya siapa-siapa. Pekan berikutnya, surat-surat rampung. Aku resmi tidak memiliki apapun atas namaku. Setidaknya di mata hukum. Tapi di dalam diam, aku memiliki segalanya. Termasuk kemenangan kecil, yang tak perlu diumumkan kepada siapapun. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di beranda, meminum kopi hangat, ponselku bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Mas Reza. Aku mengenali suara itu seketika. Suara yang dulu menenangkanku di malam-malam penuh lelah. Kini terdengar seperti gema dari masa lalu. Iya. Ini siapa? Ini aku, Dira. Aku diam. Tidak menjawab. Menunggu ia yang bicara duluan. Aku cuma mau tanya. Kamu pindah kemana? Rumah kita kosong. Motor juga nggak ada. Aku ke sana, tapi tetangga bilang kamu udah lama nggak di situ. Aku masih diam. Aku khawatir. Gitu aja. Kamu baik-baik aja, kan? Aku ingin tertawa, tapi aku hanya mengangkat alis. Aku baik, dan nggak ada yang perlu kamu khawatirkan. Terdengar suara helaan napas panjang dari seberang. Lalu ia mulai bicara lagi. Kali ini lebih pelan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi boleh nggak? Kita ketemu. Aku ingin menjawab, tidak. Tapi aku tahu, aku butuh penutupan. Maka, kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil dekat taman kota. Tempat yang dulu sering kami datangi waktu baru menikah. Saat aku datang, Dira sudah duduk di sana. Penampilannya tetap cantik. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tidak seterang dulu. Ada bayang-bayang lelah yang tak bisa ia tutupi dengan make up. Mas, kamu kelihatan sehat. Aku tersenyum. Alhamdulillah. Kami duduk berhadapan. Diam lama. Sampai akhirnya ia yang membuka percakapan. Aku salah. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Waktu itu aku panik. Nggak siap. Melihat kamu lumpuh. Aku ngerasa semuanya akan berakhir. Aku egois. Aku tak menjawab. Dira menggigit bibirnya. Menunduk. Dan orang yang waktu itu dekat sama aku. Dia ternyata cuma numpang hidup. Nggak seperti yang aku kira. Setelah semua selesai, dia malah pergi. Bawa uang tabungan aku juga. Aku memejamkan mata sebentar. Tapi aku tak merasakan kasihan. Tidak juga marah. Hanya kosong. Mas, aku tahu aku nggak berhak minta apa-apa. Tapi, boleh nggak, kalau aku... Ia tak melanjutkan. Tapi aku tahu maksudnya. Aku bukan orang yang menyimpan dendam, Dira, kataku akhirnya.
Tapi kamu juga harus tahu, aku bukan orang yang bisa dilukai 2 kali. Matanya berkaca-kaca. Aku cuma pengen tahu, kamu selama ini sembunyikan apa dariku? Aku menatapnya. Lama. Sesuatu yang kamu tak pantas tahu. Jawabku pelan. Karena kalau kamu mencintaiku dari awal, kamu pasti sudah tahu meski aku tak pernah mengucap. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Dira mengirim pesan. Mengatakan ingin bertemu Kinar. Aku izinkan. Tapi kali ini, aku yang mengantar dan menjemput. Di mobil, Kinar memelukku erat. Ayah, aku senang banget bisa jalan-jalan sama ayah lagi. Ayah udah sembuh ya? Aku tersenyum. Belum sembuh total. Tapi cukup sembuh untuk jaga kamu. Mata Kinar berbinar. Dan aku tahu, sebesar apapun luka yang kuterima dari Dira, aku tak akan membiarkan luka yang sama jatuh ke anak kami. Sementara Dira terus menjalani hidup yang tak lagi jelas arahnya, aku mulai menyusun kembali potongan hidupku satu persatu. Aku belajar jadi ayah penuh waktu. Aku mulai menerima pekerjaan online ringan dari rumah, menulis laporan, mengoreksi dokumen, dan membantu teman-teman lama. Aku hidup tanpa kemewahan, tapi dengan tenang. Dan meski semua yang kumiliki sekarang tak tertulis atas namaku, aku tahu satu hal. Aku memiliki kemenangan yang tak terlihat. Kemenangan karena tak membalas keburukan dengan keburukan. Kemenangan karena tetap waras saat dunia mencoba membuatku gila. Dan kemenangan karena aku memilih menjadi manusia seutuhnya. Namun, aku belum tahu bahwa Dira belum menyerah sepenuhnya. Bahwa di balik senyum lelah dan air matanya, ia sedang merencanakan sesuatu. Dan semuanya akan terbongkar tak lama lagi. 3 minggu setelah pertemuan kami di kafe itu, hidupku terasa semakin tenang. Kesehatanku terus membaik. Aku bisa berjalan tanpa bantuan, bisa menyetir mobil, bahkan mulai rutin menulis artikel ekonomi lepas untuk media daring. Kinar mulai lebih sering bersamaku di akhir pekan, dan setiap kali menatap matanya, aku merasa yakin bahwa semua luka yang kutanggung akhirnya bernilai. Tapi ketenangan itu rupanya terlalu tenang untuk Dira. Pagi itu, aku menerima telepon dari seorang kenalan lama, Pak Surya, seorang notaris yang pernah membantuku mengurus balik nama aset untuk Kinar. Mas Reza, mohon maaf, saya hanya ingin konfirmasi. Apakah Anda mengizinkan seseorang mengakses dokumen kepemilikan tanah atas nama anak Anda? Aku terdiam sejenak. Siapa orang itu, Pak? Namanya Dira Pramesti. Katanya dia ibu dari Kinar. Dan dia membawa fotokopi akta kelahiran anak Anda sebagai bukti. Darahku langsung dingin. Suara di seberang terdengar samar-samar saat aku mencoba memproses kenyataan itu. Jangan berikan apapun, Pak. Saya akan segera ke kantor Anda. Dalam perjalanan menuju kantor notaris, pikiranku berputar cepat. Dira telah mengetahui bahwa aku menyimpan sesuatu. Mungkin ia mulai curiga dari caraku hidup yang terlalu mandiri. Dari mobil baru yang kubeli secara cash tanpa kredit. Dari rumah kontrakan yang sekarang kutempati tanpa cicilan. Mungkin, dari senyum tenangku yang tak pernah ia lihat selama aku bersamanya. Saat aku tiba di kantor, Pak Surya memperlihatkan dokumen yang dibawa Dira. Ternyata, ia mencoba menelusuri semua aset yang pernah berhubungan denganku. Ia bahkan menyewa seseorang untuk memeriksa jejak transaksi lama, termasuk properti milik almarhum ayahku. Untungnya, aku sudah menghapus semua keterkaitanku dari aset tersebut. Semua warisan kini atas nama Kinar, dan sepenuhnya di bawah pengawasan notaris serta wali hukum yang sah. Namun tindakan Dira menandakan satu hal. Dia tidak ingin kembali padaku karena cinta. Dia kembali karena dia mencium bau uang. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Aku cuma mau bicara baik-baik. Kita punya anak bersama. Kamu nggak bisa sepenuhnya menghapus aku dari hidup kamu. Aku hanya minta hakku. Hak, kata itu membuatku tertawa getir. Beberapa jam kemudian, sebuah video call masuk. Dari Kinar. Tapi saat kuangkat, wajah yang muncul pertama kali adalah Dira.
Mas, maaf. Aku pinjam HP Kinar sebentar. Aku tidak menjawab. Aku tahu semuanya sekarang. Rumah-rumah itu, tanah di Banyuanyar, bahkan rekening yang kamu simpan diam-diam. Kamu pikir aku nggak bisa cari tahu? Aku ini ibunya anakmu. Aku berhak tahu apa yang kamu simpan buat Kinar. Aku menatapnya tajam. Berarti kamu tahu, itu semua bukan atas namaku lagi. Justru karena itu, anak kita masih kecil, Mas. Kalau kamu kenapa-kenapa, siapa yang jagain semua itu? Aku ibunya. Aku yang lebih pantas ngatur. Aku menarik napas dalam-dalam, perlahan dan tajam. Kamu meninggalkan aku di titik paling rendah dalam hidupku. Kamu gugat cerai tanpa memikirkan anak. Kamu habiskan semua yang kamu bisa dari harta bersama. Sekarang kamu datang menuntut hak. Kamu licik, Mas. Suaranya bergetar. Kamu pura-pura miskin selama ini. Kamu uji aku pakai penderitaanmu sendiri. Aku mendekat ke layar. Aku nggak pura-pura miskin, Dira. Aku cuma ingin tahu, siapa yang tetap bertahan meski aku nggak punya apa-apa. Dira melaporkanku ke Lembaga Perlindungan Anak. Ia mencoba menuntut hak asuh penuh atas Kinar. Ia ingin mengambil kendali atas segala hal yang berkaitan dengan nama anak kami. Tapi di hadapan hukum, semua surat valid, semua proses legal, dan yang lebih penting, semua yang kulakukan, demi Kinar. Sidang keluarga berlangsung cepat. Hakim memutuskan bahwa hak asuh tetap bersama Dira, mengingat anak masih tinggal dengannya. Tapi aset atas nama Kinar tetap dijaga dalam perlindungan hukum yang ketat. Tak bisa dipindah tangankan atau digunakan oleh siapapun tanpa persetujuan wali khusus yang sudah ditunjuk. Dan wali itu adalah adikku. Dira keluar dari ruang sidang dengan wajah membatu. Aku menyusulnya di lorong. Kenapa kamu nggak pernah puas, Dira? Ia berhenti, berbalik menatapku. Aku dulu mencintaimu, Mas. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi kamu mencintaiku. Hanya saat aku kuat. Dira menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Tapi tidak ada air mata yang jatuh. Ia tahu. Semua sudah terlambat. Setelah semua itu, aku tak pernah lagi menerima telepon atau pesan darinya. Kinar tetap datang menemuiku tiap akhir pekan. Ia tumbuh menjadi anak yang lembut dan cerdas. Aku tidak pernah menjelekkan ibunya di depan Kinar. Tapi suatu malam, saat kami sedang berdua di teras, Kinar bertanya pelan. Ayah, kenapa ayah nggak marah sama ibu? Aku menatap langit gelap yang bertabur bintang. Karena ayah nggak mau ajari kamu untuk balas dendam. Kinar menyandarkan kepalanya di lenganku. Berarti ayah udah maafin ibu. Aku tersenyum kecil. Kadang, memaafkan itu bukan karena kita kuat, tapi karena kalau kita terus menyimpan marah, kita nggak akan pernah benar-benar sembuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku merasa benar-benar merdeka. Merdeka dari dendam, merdeka dari luka, dan merdeka dari Dira. Tapi takdir rupanya belum selesai mengujiku. Karena beberapa bulan kemudian, Dira datang lagi. Bukan untuk menuntut warisan, tapi membawa kabar yang akan mengguncangkan hidupku sekali lagi. Hari itu, aku baru saja selesai mengantar Kinar ke tempat kursus. Langit sore tampak cerah, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa damai. Kaki kiriku sudah kembali normal, hanya sesekali masih pegal jika terlalu lama berdiri. Tapi selebihnya, tubuhku sudah pulih hampir sepenuhnya. Jiwa pun demikian. Setidaknya, aku percaya begitu, sampai aku melihat sosok itu berdiri di depan pagar rumahku. Dira. Ia mengenakan kemeja polos dan celana panjang sederhana, tanpa make-up tebal, tanpa aroma parfum mahal. Wajahnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Di tangannya, ada amplop coklat lusuh dan sebuah tas selempang kecil. Aku berdiri terpaku beberapa detik. Ia tidak bicara. Hanya menatapku, seolah menunggu aku membuka pagar. Dan entah kenapa, aku melangkah juga. Ada apa lagi? Tanyaku pelan. Tidak dingin, tapi juga bukan hangat.
Dira menggigit bibirnya. Matanya memerah. Aku gak tahu harus kemana lagi. Aku tidak menjawab. Setelah kamu hilang dari hidupku, semuanya runtuh satu persatu. Bisnis onlineku ditipu partner sendiri. Tabungan habis. Orang yang pernah kucintai, yang kupilih setelah kamu, dia pergi. Lalu aku hidup dari sisa-sisa keangkuhanku, sampai semuanya habis. Ia menyerahkan amplop itu. Tangannya gemetar. Aku bukan minta dikasihani. Tapi kamu harus tahu ini, sebelum aku benar-benar pergi. Aku membuka amplop itu di ruang tamu. Isinya foto-foto hasil USG, dokumen rumah sakit, dan, yang membuat nafasku tercekat, surat diagnosis kanker. Dira mengidap kanker ovarium stadium 2. Sudah menjalani 1 kali kemoterapi. Tapi tak cukup biaya untuk lanjut. Aku nggak bisa kerja keras lagi. Kepalaku pusing terus. Lemah. Tapi, yang paling kutakutkan bukan itu. Aku menatapnya tajam. Aku takut mati, tanpa sempat minta maaf. Ia menunduk. Tubuhnya bergetar pelan. Entah karena emosi, atau efek samping kemoterapi yang baru-baru ini dijalaninya. Kalau kamu nggak bisa maafin aku bisa terima. Tapi bolehkah aku menitipkan satu hal padamu? Aku diam. Dalam hatiku, ada badai yang tak bisa kutenangkan. Aku nggak minta uang, nggak minta dikasihani. Tapi, kalau aku nanti nggak ada, bisakah kamu jaga Kinar baik-baik? Jangan biarkan dia ingat aku sebagai ibu yang jahat. Biarkan dia ingat, aku pernah mencoba kembali. Mataku panas, tapi aku tidak ingin menangis. Karena aku tahu, air mata bukan penyelesaian. Hanya keputusan yang bisa menjawab ini. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan lambat. Aku sering termenung di teras rumah. Pikiranku bercabang. Emosi bertabrakan. Bagaimana bisa seseorang yang begitu melukai, kini kembali sebagai sosok yang rapuh, dan tak punya daya? Tapi hidup selalu punya cara menelanjangi siapa kita sebenarnya. Beberapa hari kemudian, aku mengantar Dira ke rumah sakit, menemani proses kemoterapi keduanya. Ia terlihat lemah, tak banyak bicara. Tapi untuk pertama kalinya, ia menatapku tanpa rasa ingin menguasai. Hanya, terima kasih diam-diam. Kinar belum tahu semuanya. Aku tak ingin memberinya trauma. Tapi aku mulai menyisipkan waktu-waktu kecil agar mereka bisa bersama. Dira yang dulu cuek, kini pelan-pelan menjadi pendengar untuk anaknya. Meskipun terbata, meskipun canggung, tapi nyata. Suatu malam, saat kami bertiga duduk di ruang keluarga, Dira tiba-tiba bicara. Mas, kalau aku pergi duluan, kamu boleh buang semua kenangan kita. Boleh lupakan aku. Tapi, tolong jangan larang Kinar untuk mencintai ibunya. Aku menatapnya, lalu mengangguk pelan. Kalau kamu ikhlas minta dimaafkan, berarti kamu juga harus ikhlas kalau aku nggak bisa mencintai kamu lagi. Ia menunduk. Aku nggak berharap dicintai. Cukup dimanusiakan. Dan disitulah, kami benar-benar berpisah. Bukan karena perceraian, tapi karena pengampunan. 3 bulan kemudian, Dira wafat. Dalam tidurnya, ia sempat memeluk Kinar malam sebelumnya. Minta diceritakan tentang hari pertamanya ikut ekstrakurikuler. Mereka tertawa, meski pelan. Pelukan terakhir seorang ibu kepada anak yang tak akan pernah tahu bahwa malam itu adalah akhir. Aku menguburkan Dira dengan tangan sendiri. Tak banyak orang yang datang. Hanya aku, Kinar, adikku, dan beberapa tetangga. Tapi aku tahu, Dira tak lagi peduli pada jumlah. Ia hanya ingin dikenang sebagai seseorang yang sempat salah, dan berusaha menebusnya. Hari ini, di depan nisan bertuliskan namanya. Aku berdiri bersama Kinar. Tangannya menggenggam erat jemariku. Ayah. Ya. Ibu sudah damai, ya. Aku tersenyum. Ibu sudah tenang. Dan dia akan lebih tenang lagi kalau kamu terus jadi anak hebat. Kinar menunduk. Aku akan doain ibu terus. Tapi,
Aku janji nggak akan tinggalin ayah. Pelan-pelan, aku berlutut, memeluk anak kecil yang menjadi satu-satunya alasan aku bertahan. Ayah nggak butuh apa-apa lagi. Selama kamu di sini, semuanya cukup. Dan saat angin sore meniup pelan rambut kami berdua, aku tahu satu hal. Aku memang pernah dilukai. Tapi aku tidak hancur. Karena aku sudah sembuh. Dan bukan untuk kembali. Melainkan, untuk melanjutkan hidup. Dengan kepala tegak. Dengan hati yang utuh. Dan dengan cinta yang tak lagi buta.